Sejarah sabuh kisah cerita lun rawi lam utun raya jim-jim di pidi. Peristiwa syahid lam perang Tunku Abdullah Syafi'i. 22 tanggal masa dan bulan Januari, tak ukir sejarah dalam hati. Ingat sabili kata sejarah 2000. Jika pada suatu hari nanti kalian mendengarkan berita bahwa saya telah syahid, janganlah kalian merasa sedih dan patah semangat, sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini merdeka. Tak lanjut ligata. Nyosabo kisah sejarah pejuang Nanggro, wajib hai adole kata tak buka mata. Sawah pejuang kon senang gepike kero, nyawang gepeblo berjuang angkat senjata. Halo Indobat, sahabat Indoline. Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafi'i yang tewas dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jim-Jim, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Januari 2002. Wasiat itu dibuat sebulan sebelum dia syahid dalam peperangan. Dan seolah firasatnya Abdullah Syafi'i bahwa kematiannya memang telah dekat, ia telah menuliskan pesan agar kematiannya tidak ditangisi, apalagi diratapi. Sebab perjuangan kemerdekaan negeri Aceh Sumatera belum tuntas dan kematian dirinya adalah syahid. Tunku Abdullah Syafi'i adalah pemimpin sayap militer GAM yang sangat berpengaruh kala itu. Lebih dari 20 tahun ia memimpin gerilya GAM dari kawasan Biren yang dikenal sebagai markas GAM. Tengkulah dikenal sebagai pribadi yang tegas dan sopan. Ia juga dikenal sangat santun dan bersahaja. Di mata aktivis GAM, Abdullah Syafi'i adalah sosok yang humanis dan anti kekerasan. Itulah sebabnya berulang kali ia menegaskan bahwa perjuangan bersenjata tak lebih dari upaya mempertahankan diri dari serangan Tentara Nasional Indonesia. Abdullah Syafi'i memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapatkan pendidikan tempur di Libya seperti yang diperolehkan Muzakir Manaf, sosok yang diusung GAM menggantikan Abdullah Syafi'i kala itu. Abdullah Syafi'i hanya seorang berkepribadian sederhana yang dilahirkan di desa Matang Gelumpang II. Pendidikan terakhirnya hanya di Madrasah Aliyah Negeri Pesangan. Itu pun hanya sampai kelas 3. Setelah itu ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren. Uniknya lagi, masa muda Abdullah Syafi'i ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jempa. Ia kerap berperan sebagai wanita dalam setiap pementasan. Itulah sebabnya sejak muda rambut Abdullah Syafi'i selalu tergerai. Perkenalan Tunku Abdullah Syafi'i dengan dunia militer terjadi pada tahun 1980-an. Kala itu ia bergabung dengan GAM kelompok Hasan Tiro. Meskipun begitu, keramahan dan kesantunan Abdullah Syafi'i tak pernah pudar. Ia terus menjalin komunikasi dengan rakyat Aceh yang memang sangat dekat dengan dirinya. Sikap ramah santun dan hangat ini diperlihatkan ketika Abdullah Syafi'i dengan begitu akrab bertemu dengan sejumlah komponen masyarakat dan wartawan. Sekretaris Kabinet di era Presiden Abdurrahman Wahid, Bondan Gunawan, dan artis Cut Keke adalah dua antara tokoh yang pernah menemui Abdullah Syafi'i.
Bahkan ketika TNI mengklaim telah menembaknya hingga sekarat pada bulan Maret tahun 2000. Abdullah Syafi'i dengan santai malah mengundang reporter SCTV Jufri Al-Katiri dan Yahdi Jamhur untuk sebuah wawancara di tengah hutan Pase. Dalam kesempatan itu, Tunku Abdullah Syafi'i juga mengundang wartawan Kompas Maruli Tobing untuk melihat kondisi terakhirnya, yang saat itu ternyata dalam kondisi sehat walafiat. Setiap gerak Syafi'i memang layak disantap pers. Ia dianggap tokoh penting untuk menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlarut-larut itu. Namun sebelum Serambi Mekah ini aman dan kemerdekaan Aceh masih menjadi mimpi setiap rakyat Aceh, ia syahid begitu dramatis bersama Fatimah, istrinya yang tengah mengandung 6 bulan, dalam keyakinan menjadi syahid.